selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan pelajari ya materi di kelas 3. Baik, sebelumnya kenalkan dulu ya, nama Bapak Nana Rusmana, biasa dipanggil dengan Pak Nana. Oke ya, pada hari ini kita akan mempelajari bersama pada mata pelajaran tematik ya, kita belajar pada tema 2 dengan materi menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita ada materi bacaan ya. Dayu senang membaca, kita baca bersama-sama ya. Dayu senang membaca dongeng ya. Apakah anak-anak sekalian ingin tahu isi dongengnya? Baik, kita simak bersama dongeng yang dibaca oleh Dayu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabangku ini untuk membangun rumah." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa lagi memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersama dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Diambil dari sumbernya rumah-dongeng.com. Nah, dari dongeng ini ya anak-anak, kita tahu bahwa si pohon apel ini sangat tulus membantu si anak laki-laki tadi ya. Nah, anak-anak, di sini ya, jika kita menolong orang lain, kita harus menolongnya dengan ikhlas ya, dengan tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian siapa teman dari pohon apel tadi anak-anak? Ya, betul ya. Temannya adalah anak laki-laki tadi ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa sangat bahagia, ya, merasa senang, merasa gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel tadi anak-anak? Ya, pohon apel tadi memberikan kebaikan, ya, dahannya untuk membuat rumah si anak laki-laki tadi ya. Lalu dia membiarkan anak laki-laki tersebut bersandar di pohonnya, di batangnya ya. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa sedih? Karena tadi apa? Si anak laki-lakinya tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel tadi ya. Di akhir cerita, mengapa pohon apelnya menangis? Ya, pohon apelnya menangis karena bahagia bisa bersama-sama anak laki-laki tadi ya. Nah, anak-anak, dongeng itu adalah
cerita yang berupa khayalan ya. Di sini berupa khayalan ya anak-anak ya. Nah, jadi pohon apel kan sebenarnya tidak bisa bicara nih. Nah, jadi dalam dongeng ini pohon apelnya pun bisa bicara. Jadi dongeng ini ya, dongeng itu adalah cerita berdasarkan khayalan si penulisnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, Dayu mengambil beberapa daun kering ya, lalu menempatkannya di sebuah kotak ya. Lalu Dayu mengambil lagi beberapa daun kering dan menempatkannya pada kotak yang lain ya. Ini contoh soal. Nah, di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu meletakkan daun tadi di dua kotak seperti ini ya. Dayu menghitung semua daun keringnya. Lalu ada dua kotak ya. Kotak yang pertama itu berisi 35 daun dan kotak yang kedua berisi 15 daun. Kemudian Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Nah, jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50 adalah jumlah semua daun kering ya anak-anak. Nah, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan tetap sama. Nah, lalu Dayu menukarnya ya. 15 helai daun kering yang di kotak kedua diletakkan di bagian yang pertama. Dan 35 daun kering yang berada di kotak kedua yang di awal tadi ya diletakkan di posisi kedua ya. Lalu Dayu menjumlahkan semua jumlahnya ya daun tersebut. Jadi penjumlahannya adalah 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini juga kita tahu ya bahwa hasilnya sama walaupun ditukar. Nah, ini ada sifat pertukaran. Jadi jumlahnya sama ya, yaitu 50 helai daun kering ya tadi yang Bapak sudah jelaskan. Jadi sama hasilnya 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50 dan 35 ditambah 15 juga sama hasilnya 50 ya. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya juga sama dengan 15 ditambah 35 ya. Di sini Bapak ulangi di sini berlaku di sifat pertukaran. Walaupun ditukar tempatnya tapi hasilnya tetap sama ya. Nah, kita bisa coba dengan penjumlahan yang lain. Oke ya, kita coba ini ya. 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar ya. 930 ditambah 120 hasilnya juga sama ya. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Oke, ya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak punya contoh soal lagi ya. Lihat sama-sama. 200 ditambah 350. Maka kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350. Kita jumlahkan dari satunya dulu ya. 0 ditambah 0 berapa? Ya, 0 ya betul. 0 ditambah 5 ya. 2 ditambah 3 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Nah, sekarang kalau letaknya dibalik ya, 350 ditambah 200 pasti hasilnya akan sama. Akan tetapi untuk membuktikannya kita menggunakan penjumlahan bersusun ya. 350 ditambah 200 sama dengan ya, kita jumlahkan dulu ya. Nah, 0 ditambah 0 ya 0 ya. 5 ditambah 0 ya 5. 3 ditambah 2 5. Jadi jumlahnya sama ya, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200 ya. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. 500 ditambah 220. Kita buktikan ya anak-anak ya. 500 ditambah 220. 0 ditambah 0 ya 0 betul ya. 0 ditambah 2 ya 2. 5 ditambah 2 berapa? Ya 7. Maka hasilnya 720. Sekarang kita balik ya anak-anak, letaknya 220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan ya dengan penjumlahan bersusun juga ya untuk membuktikannya. 0 ditambah 0 berapa? Ya 0. 2 ditambah 0 ya 2. 2 ditambah 5 berapa? 7.
maka hasilnya sama ya, yaitu 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Oke, demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, ya untuk selanjutnya ya, hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia melihat banyak pohon cemara. Pernahkah anak-anak melihat pohon cemara? Pernah? Ya, cemara memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Salah satunya pohon cemara bisa digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Ya, Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama dalam perjalanan. Ya, nah ini adalah lagu cemaranya ya, ciptaan Pak Ade Mahmud. Nah, nanti anak-anak bisa lihat ya, kita nanti bisa nyanyi bersama. Cuman Bapak kurang bisa nyanyi ya, jadi harap maklum ya. Ini lagunya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ya, kurang lebih seperti itu ya anak-anaknya lagunya. Oke, nanti kita bisa berlatih bersama-sama lagi ya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.